Bagian 13, kepemimpinan dan pemikiran. Hampir tidak mungkin bagi seorang pemimpin untuk berbicara mengenai pentingnya pemikiran. Pemikirannya harus dianggap mendekati sempurna. Terlebih, membicarakan tentang pemikiran membuat posisi para pemimpin menjadi rapuh, karena kebijakan dan tindakannya bisa diserang dari bawah, yang menunjukkan lemahnya pemikiran pemimpin tersebut, sehingga para pemimpin tidak berbicara mengenai pemikiran. Nabi Muhammad mungkin telah banyak berbicara mengenai pemikiran, lebih dari pemimpin religius lainnya. Di dalam hadis, kata-katanya yang terpisah dari Al-Quran, Nabi Muhammad berkata seperti ini, 1 jam untuk berpikir lebih berharga daripada 70 tahun untuk berdoa. Yang dimaksud dengan berpikir di sini adalah berpikir tentang karya-karya Sang Pencipta. Tinta di tangan seorang terpelajar lebih suci dibanding darah seorang martir. Seorang yang berilmu lebih menyulitkan setan dibanding 1.000 pemuja. Seseorang dari Departemen Pendidikan Saudi Arabia berkata bahwa terdapat lebih dari 130 ayat Al-Quran berbicara tentang berpikir. Ketika Yesus berada di Yerusalem, ia tidak benar-benar bisa berkata-kata mengenai berpikir, karena hal tersebut akan mengacu pada kaum Farisi atau kaum terpelajar berpendidikan sekelas jaksa, yang merupakan orang-orang jahat bagi para pendengarnya. Muhammad di padang gurun bisa berkata kepada pejuangnya yang tidak memiliki pretensi akademik bahwa pemikiran sangatlah penting. Kepuasan diri. Jika Anda bisa berbahasa Prancis dan Anda tinggal di Prancis, mengapa Anda harus menganggap bahasa lain penting? Jika Anda telah menyalahkan permainan logika dan bermain dengan sangat baik, mengapa Anda perlu mempertimbangkan bahwa jenis pemikiran lain itu penting? Jika sebagai seorang pendidik, kepala universitas, atau menteri pendidikan, Anda percaya bahwa tradisi masa lalu itu sempurna adanya, mengapa Anda harus berpikir bahwa kita belum melakukan banyak hal mengenai pemikiran sejak 3 sekawan Yunani? Jika Anda sendiri telah bekerja dengan sangat baik menggunakan sistem pemikiran yang sudah ada, mengapa Anda harus mendorong yang lain untuk belajar sistem selanjutnya? Jika Anda hidup dalam ketidaktahuan mengenai sistem-sistem pemikiran lain yang juga tersedia, bukankah akhirnya yang dapat Anda lakukan adalah berpuas diri terhadap pemikiran yang sekarang Anda miliki? Bukannya memacu supaya perkembangan pemikiran manusia bisa bergerak lebih jauh, pimpinan di dunia pendidikan seringkali malah menghalangi perkembangan tersebut. Bahkan ketika bukti praktis telah menunjukkan pengaruh luar biasa dari pengajaran pemikiran perseptual dan pemikiran kreatif, mereka lebih tertarik pada kenyamanan akan kepuasan diri yang juga didukung oleh para pendidik tradisional. Justru biasanya secara pribadi, guru-guru atau kepala sekolah seperti Helen Heide dari Oxford Grammar School for Greece yang mengambil inisiatif dan melakukan perubahan. Apakah hal ini akan berubah? Tampaknya tidak. Arah baru. Ketika saya sedang mengerjakan buku saya, The Mechanism of Mind, saya menemukan matematika jenis baru untuk mengolah pola-pola, langkah-langkah, dan lain sebagainya. Saya menyebutnya Hodix, yang berasal dari kata Yunani odos, yang berarti jalan. Kadangkala kita perlu merancang cara-cara baru untuk menghadapi satu hal, daripada menggunakan sistem pemikiran berdasarkan penilaian yang mengotak-kotakkan dan mengelompokkan yang sekarang sudah ada. Kita bisa bergerak maju menuju sistem yang sangat berbeda. Sistem ini adalah sistem field effect yang akan semakin mendekati cara kerja otak sesungguhnya. Saya akan membuat sistem ini pada saat yang bersamaan komputer bisa diprogram untuk beroperasi dalam sistem field effect daripada secara digital. Pada saatnya, kita bisa mengembangkan bahasa baru untuk pemikiran. Kita benar-benar membutuhkan bahasa baru untuk persepsi. Bahasa ini bisa lebih lembut dan halus dibandingkan bahasa yang sekarang sudah ada. Bentuknya akan lebih menyerupai kontur bentang alam dibanding gedung-gedung yang keras. Bukannya melihat seseorang sebagai seorang teman atau musuh, kita bisa melihat orang tersebut sebagai suatu kompleks faktor yang berbeda. Kita mungkin bisa saja memperlakukan orang itu sebagai musuh untuk sementara waktu, tetapi ini tidak berarti bahwa orang itu adalah seorang musuh. Pada akhirnya, kita harus membuat keputusan dan mengambil tindakan praktis, tetapi keputusan tidak harus selalu permanen dan tidak bisa diubah. Dalam dunia politik, dua orang bisa saja saling membenci, namun mereka tahu bahwa mereka saling membutuhkan untuk bekerja sama. Kode-kode yang telah saya ciptakan bisa membantu kita untuk menerima dunia dengan cara baru. Kita bisa berkomunikasi mengenai situasi yang kompleks secara instan. Kode-kode tersebut akan memengaruhi kebiasaan berpikir kita. Kode tersebut bahkan bisa membuat pemikiran kita berfungsi yang selama ini tidak bisa karena kita menggunakan bahasa yang biasa kita pakai. Banyak sekali yang harus dilakukan untuk merancang pemikiran manusia yang lebih baik lagi. Langkah-langkah awal sudah dilakukan, tetapi jalan yang harus kita lalui masih panjang. Septin adalah alat bantu baru bagi pemikiran yang sedang dibahas di buku ini. Ini adalah pertama kalinya saya menuliskan hal ini. Ini adalah cara mempertimbangkan suatu objek, seperti metode pemikiran lainnya. Metode ini berdasarkan langsung pada cara kerja otak. Di dalam otak, sekelompok sel saraf yang saling berhubungan akan aktif bekerja selama suatu waktu. Kelompok ini akhirnya akan lelah dan aktivitas akan dilanjutkan oleh kelompok lainnya yang siap untuk diaktifkan. Kelompok sel saraf ini sudah dalam keadaan peka atau dibuat siap oleh koneksinya dengan kelompok sel saraf yang pertama atau oleh keadaan di luar dunia.
Dengan Septin, kita berusaha untuk menggunakan perilaku demikian. Kita aktifkan area-area yang berlainan satu demi satu tanpa berusaha membuat koreksi. Ini berarti bahwa akan ada sejumlah area di otak yang peka. Efek dari hal ini adalah untuk merangsang kepekaan area-area yang lebih luas. Dengan cara ini, ide-ide baru atau klarifikasi ide-ide mengenai suatu subjek akan bermunculan. Dalam suatu Septin, Anda hanya perlu mencatat 7 pemikiran yang berbeda tentang suatu situasi. Anda tidak perlu berpikir mengenai logikanya. Pemikiran-pemikiran tersebut bersifat acak dan dapat diekspresikan dengan satu patah kata, frasa, atau bahkan kalimat. Setiap elemen pada Septin eksis sepenuhnya. Kita tidak perlu berusaha untuk mengadakan analisis atau survei mengenai situasi tersebut. Elemen tersebut hanyalah 7 poin yang terlihat. Liburan, sebuah Septin pada rancangan liburan. Perubahan, sedikit pertengkaran, rileks, minat, berbeda, kenyamanan, perjalanan. Bacalah ke-7 poin ini secara perlahan-lahan. Anda dapat membacanya berulang kali. Contoh, saya ulangi. Perubahan, sedikit pertengkaran, rileks, minat, berbeda, kenyamanan, perjalanan. Banyak ide bisa bermunculan, tidak ada Septin yang sempurna. Hal ini sangat subjektif. Inilah salah satunya. Liburan tanpa perjalanan sama sekali. Anda tinggal dalam kenyamanan rumah Anda sendiri. Anda bisa rileks. Suatu agen jasa liburan menyediakan bagi Anda seorang koki dan staf yang lain untuk melayani Anda. Yang paling penting, agen tersebut bisa menyediakan seorang tamu yang menarik. Tamu ini bisa seorang instruktur atau seorang yang bisa bercerita mengenai beberapa area atau pengalaman tertentu. Inilah yang disebut rancangan liburan. Anda membayar agen jasa liburan tersebut. Berpikir, kita bisa mencoba suatu Septin dengan subjek berpikir. Tindakan, persepsi, rancangan, keterampilan berpikir, pendidikan, pengalaman, peluang. Seperti yang sebelumnya, banyak ide yang mungkin tercipta, ini adalah salah satunya. Pendidikan harus menyediakan peluang bagi pengalaman langsung. Pengalaman ini membutuhkan penggunaan keterampilan berpikir dengan memperhatikan persepsi terhadap situasi tersebut dan juga rancangan untuk tindakannya. Sebagai tambahan, rancangan mengenai pengalaman seperti itu membutuhkan keterampilan berancang yang baik. Bukan analis. Perlu diketahui bahwa Septin bukanlah suatu analis. Situasi yang Anda tidak dianalisis sampai ke bagian-bagiannya. Yang ada hanyalah poin, faktor, pertimbangan, dan observasi yang berbeda yang bisa diciptakan. Tiap orang bisa mengumpulkan Septin yang berbeda. Orang yang sama pun bisa mengumpulkan Septin yang berbeda dalam kesempatan yang berbeda. Atau bahkan dalam kesempatan yang sama. Bersebaran. Elemen bersebaran ini sangat penting dalam Septin. Poin-poin yang ada sebaiknya tidak terhubung secara erat tetapi dipilih secara acak. Tidak semua poin harus dicantumkan ke dalam ide final. Fungsi dari poin-poin tersebut hanyalah untuk merangsang kepekaan bagian-bagian otak yang berbeda-beda. Pengakuan. Saya memiliki sebuah alasan untuk menulis bagian ini, dan saya akan menjelaskan alasan tersebut pada akhir bagian ini. Sekelompok akademisi di Afrika Selatan mengumpulkan satu daftar tentang 250 orang yang paling berkontribusi pada kemanusiaan sejak awal mula. Nama yang saya tercantum dalam daftar tersebut. Bertahun-tahun lalu, saya dianugerahi hadiah Kapir di Spanyol. Belum lama ini di International Association of Management Consulting Firms menganugerahiku penghargaan bergengsi The Carl Schurz Award. Beberapa tahun lalu, European Creative Association mengadakan polling bagi para anggotanya mengenai siapa yang paling memengaruhi mereka. Tampaknya saya berada di bagian atas daftar tersebut. Mereka kemudian meminta International Astronomical Union untuk memberikan suatu penghargaan. Organisasi tersebut memutuskan untuk memberi nama sebuah planet kecil sesuai dengan namaku. Saya yakin bahwa planet tersebut ditemukan pada tahun 1973. Pemerintah Malta beberapa tahun lalu menganugerahiku Order of Merit. Saya pernah masuk dalam daftar 50 pemikir bisnis yang paling berpengaruh. Accenture, suatu firma konsultasi bisnis terkemuka. Saya yakin sekarang saya berada pada urutan ke-20 meskipun saya bergerak di area pemikiran, bukan bisnis. Saya terkadang harus menjawab pertanyaan mengapa hanya ada sedikit pengakuan terhadap karya saya di Inggris, di mana saya menghabiskan banyak waktu saya. Saya tidak tahu jawabannya. Saya memiliki kewarganegaraan ganda, Inggris dan Malta. Terdapat ribuan sekolah dan jutawan siswa-siswi di seluruh dunia yang menggunakan bahan-bahan saya. Saya bisa menyatakan bahwa saya telah bergelut di dunia kreativitas ide lebih dari orang lain sepanjang sejarah manusia. Saya telah menerbitkan 82 buku diterjemahkan ke dalam 41 bahasa, termasuk Urdu, Korea, Rumania, dan lain-lain. Dan lain sebagainya. Perlu disampaikan bahwa sistem penghargaan di Inggris akhir-akhir ini telah banyak dinodai dengan adanya pemberitaan mengenai orang-orang yang membeli kehormatan dengan memberikan sumbangan bagi dana partai. Sistem tersebut juga digunakan untuk memberikan penghargaan pada pahlawan-pahlawan populer untuk mendapatkan suara. Yang dimaksudkan di sini adalah penghargaan bagi pemain rugby, pemain sepak bola, musisi rock, dan aktor. Mereka memang adalah penampil yang memesona.
namun mereka hampir tidak memberikan kontribusi terhadap kemanusiaan. Ada juga penghargaan yang diberikan kepada pelayan masyarakat untuk menggenapi rutinitas mereka. Saya percaya bahwa masih butuh waktu panjang untuk mengadopsi pendiri internet Tim Berners-Lee, suatu kehormatan atas penemuan terbesar di akhir abad ini. Saya pernah menyarankan suatu penghargaan baru yang disebut KARC. Penghargaan ini akan diberikan bagi suatu kontribusi yang nyata dan luar biasa, exceptional and real contribution. Penghargaan yang pertama akan diserahkan kepada Mr. Berners-Lee untuk adanya internet. Saya tidak memiliki waktu atau tenaga untuk meneruskan inisiatif saya tersebut, namun dirinya tetap bertahan. Ketika saya menulis buku pertama saya, dinamai The Use of Lateral Thinking di Inggris dan New Think As, masyarakat yang paling menunjukkan miliknya dalam berpikir adalah mereka yang berasal dari komunitas bisnis. Inilah yang terjadi meskipun buku tersebut tidak memiliki hubungan yang langsung dengan bisnis. Hal itu kembali berulang pada pengalaman-pengalaman saya berikutnya. Bisnis kita tertarik pada pemikiran secara umum dibanding sektor lainnya di masyarakat. Menjelaskan hal tersebut adalah karena adanya ujian kenyataan. Hal ini memiliki suatu dasar. Mereka memiliki jumlah penjualan dan jumlah keuntungan. Mereka memiliki hasil. Cukup mudah untuk mengetahui keadaan Anda sekarang. Jika Anda bekerja dengan baik, Anda ingin melakukan yang lebih baik lagi. Jika Anda bekerja dengan buruk, Anda perlu melakukannya dengan lebih baik lagi. Dunia bisnis sangat membutuhkan pemikiran yang kreatif untuk berhasil. Pemikiran kreatif yang lebih baik dan lebih lagi akan mendatangkan keuntungan atau saham yang lebih banyak. Saya menerima banyak laporan bahwa beberapa pemikiran lateral telah menyelamatkan jutaan dolar suatu korporasi. David Tyner yang dahulu mengelola Center for Creativity atau Pusat Kreativitas di Dul pun bercerita bagaimana suatu sesi singkat mengenai pemikiran lateral telah menyelamatkan 5 juta dolar. Pada kasus yang lain, penghematan yang bisa dilakukan selama 1 tahun mencapai 87 dolar. Di Argentina, seorang pria yang menjalankan perusahaan tekstil mulai mengajarkan karya-karya saya kepada para pekerjanya. Pada saat itu, perusahaannya hanya setengah dari perusahaan saingannya. Sekarang, beberapa tahun setelah itu, perusahaannya telah menjadi 10 kali lebih besar dari perusahaan saingannya. Dalam dunia bisnis, terdapat kebutuhan yang sangat nampak untuk pemikiran baru. Di kebanyakan sektor lain dalam masyarakat, tidak terdapat dasarnya. Dalam dunia akademik, Anda cukup memberikan pendapat dan berusaha membuktikan secara verbal bahwa Anda benar. Tidak ada kebutuhan untuk pemikiran atau kreativitas yang lebih baik sama sekali. Dalam dunia bisnis, Anda bisa memberikan pendapat sampai wajah Anda membiru bahwa Anda benar-benar dan tetap saja Anda jatuh bangkrut sebulan kemudian. Saya tidak pernah mempersiapkan diri untuk menjadi ahli dalam dunia bisnis. Saya tidak pernah berpura-pura untuk menjadi ahli dalam dunia bisnis. Saya peduli terhadap pemikiran manusia dan terhadap rancangan perangkat lunak tambahan bagi pemikiran manusia. Saya benar-benar harus berucap bagaimanapun juga bahwa sektor bisnis lebih tertarik pada pemikiran dibanding sektor lain di masyarakat. Anda mungkin tidak menyukai pernyataan tersebut, tetapi begitulah yang terjadi. Inilah alasan saya untuk menuliskan bagian ini.